wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nabrilia. Saya dari 11G IPA 1, alamat Seririp Singaraja Bali. Tempat tanggal lahir Probolinggo 19 April 2007. Cita-cita hafidhah dokter gigi. Hobi membaca, renang, nonton. Riwayat pendidikan RA Maya, MI Maya, MTS Nurul Jadid, Mansapro. Pengalaman organisasi OSIM MTS NJ 2019-2020, OSIM Mansapro 2022-2023, Panji Pelopor 2022-2023. Moto saya, jangan menyerah, teruslah berkarya yang membuat dirimu berharga. Oke, visi saya di sini menjadikan MAN 1 Probolinggo sebagai wadah yang bermutu, sarana pengampungan kreativitas, inspirasi, disiplin, dan bertakwa yang sesuai dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misi saya, kuat jalinan kerja antara organisasi MAN 1 Probolinggo. 2. Memberi saran untuk adanya perpustakaan ini, melaksanakan semua proker yang tersusun, mengontrol setiap siswi melakukan kegiatan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima nontonnya. Untuk kandidat nomor 2, Reva Indriani Agusti, tempat tanggal lahir Probolinggo 29 Agustus 2007, alamat dari Dringu Probolinggo. Moto saya, jangan menyerah sebelum mencoba. Terus misi saya di sini, jadikan OSIS yang lebih baik, kompak, dan semangat untuk mencapai Mansapro yang asal dengan dilandasi panca kesadaran santri dan trilogi santri. Misi, membangun solidaritas dan menjaga komunitas yang baik, serta merangkul semua anggota untuk ikut andil dalam menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, bekerja sama dengan semua organisasi yang ada di MAN 1 Probolinggo. Terus filosofi logo di sini ada rantai, itu yang melambangkan semua anggota OSIS yang kuat dan yang tegas dalam menjalankan tugas. Terus sayap itu melambangkan trilogi, melambangkan panca kesadaran santri dan trilogi santri. Bintang di tengah itu sebagai lambang tujuan kita, tujuan bersama sebagai organisasi di MAN 1 Probolinggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan kandidat yang ketiga, Salwa Ulayah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kandidat 3 akan memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi. Nama kami Salwa Ulayah Khadijah, tempat tanggal lahir Probolinggo 18 Mei 2007, alamat Krucil Probolinggo. Mesin kecerdasan atau personal genetik, feeling introvert. Moto hidup kami, ketekunan mengalahkan segalanya. Di sini visi kami adalah mencetak intelektual muda yang bertakwa, inovatif, peduli, mandiri, serta percaya diri guna berpartisipasi dalam membenahi peradaban menuju Indonesia gemilang di masa yang akan mendatang. Teman-teman, saya berdiri di sini untuk mengajak kita semua untuk bangun dan sadar bahwa bangsa Indonesia ini memiliki cita-cita yang besar. Dan kita sebagai generasi Z adalah tokoh-tokoh, adalah pemeran yang dapat menciptakan cita-cita bangsa kita ini menjadi nyata. Indonesia sendiri memiliki cita-cita Indonesia Emas 2045. Maka kita sebagai seorang siswi di MAN 1 Probolinggo harus memiliki poin-poin yang akan saya paparkan berikut ini. Yang pertama adalah menjadi intelektual muda yang berkualitas. Itu adalah tujuan utama kita sekolah di sini. Yang selanjutnya, Waktu habis. misi kami
Yang pertama adalah menertibkan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah. Yang ketiga adalah mewadahi kreativitas siswi sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Yang terakhir adalah mendukung siswi untuk aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan madrasah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang MPK ya, pertanyaan saya, apa langkah awal yang akan dikerjakan seandainya Anda terpilih menjadi ketua MPK? Apa langkah awal yang akan dikerjakan? Oke, ya. Kemudian untuk yang OSIS ya, seandainya Anda terpilih sebagai ketua OSIS, bagaimana Anda menyikapi seandainya ada suatu program ya, yang menurut Anda itu bagus, tapi secara mayoritas anggota itu kurang setuju dengan usulan Anda. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu supaya program berjalan dengan baik? Tentunya ketua punya program, ya, tapi tidak disetujui oleh semua anggota. Bagaimana Anda menyikapi hal seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal yang akan saya lakukan ketika saya terpilih menjadi ketua MPK adalah saya akan memulai menertibkan peraturan-peraturan yang sebelumnya ada tapi kurang berlaku. Kemudian yang kedua, cara saya menyikapi program yang bagus tapi banyak tidak setuju. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Anggota itu tidak akan berjalan dengan bagus. Dan di sini saya akan bersikap apa yang anggota saya setujui. Kalau itu tidak, ya tidak. Kalau enggak, ya enggak. Iya, ya iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Jika nanti saya mempunyai program kerja baru yang di situ menurut saya bagus dan itu perlu dimusyawarahkan pada seluruh anggota. Terus kalau banyak yang tidak setuju, mungkin nanti menjelaskan apa sisi positif dan negatif dari program tersebut. Kalau banyak positifnya nanti kita usahakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menjelaskan kembali dan untuk yang terakhir kalinya kepada anggota kami, kenapa saya menganggap pendapat itu adalah ide yang bagus. Dan setelah itu ketika anggota kami tidak menerima itu, saya akan berlapang dada menerima usulan terbanyak dari anggota kami. Karena kekuatan organisasi ada pada solidaritas kita sesama OSIM 1 Probolinggo. Saya lihat ini tadi para kandidat itu benar-benar pilihan ya. Karena saya lihat semuanya memiliki visi dan misi yang sangat-sangat bagus. Untuk saya, pertanyaannya, di sini ini kan ada berapa jurusan? 4 jurusan ya? Ada IPS, ada PK, ada bahasa, sama ada IPA. Bagaimana cara membuat kalian itu nanti agar semua jurusan itu bisa kompak memajukan yang mandiri yang ada di pondok. Demikian pertanyaan saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaannya. Cara yang akan saya lakukan, saya akan melakukan rapat bersama antara OSIM dan HSP masing-masing program. Dan saat di sana saya akan menjabarkan tentang visi misi sekolah dan beberapa peraturan. Dan kita di sana akan bekerja sama agar menjadi kompak dan sekolah maju. Sekian, terima kasih. Langkah saya adalah di setiap himpunan siswa dan juga dalam setiap organisasi di sekolah itu terdapat suatu program kerja di mana mereka harus melakukan tersebut. Dan bagaimana cara untuk menjadi satu? Yang pertama ialah kita harus ikut berkontribusi dalam kegiatan sekolah bersama. Maksudnya di sini adalah semisal OSIM ada kegiatan. Nah, seharusnya tidak hanya OSIM saja yang mengontrol, tapi juga HSP tersebut kan pasti punya kedudukan masing-masing tugasnya. Nah, seharusnya mereka juga ikut karena organisasi di sekolah itu bukan cuma OSIM saja ataupun MPK, tapi mereka juga ikut berkontribusi dan juga ikut menghidupkan sekolah. Dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal saya adalah yang pertama, menjalin kontrak kerjasama dengan jurusan. Ya, karena untuk mewujudkan sekolah yang memiliki kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Ustazah. Di sini sesuai dengan apa yang saya tulis di misi saya, yaitu memperkuat jalinan kerja antara organisasi MAN 1 Probolinggo, bukan hanya dari OSIS, juga dari HSP yang ada di MAN 1 Probolinggo. Ya, yang akan saya lakukan langkah awal, saya akan mengajak kerjasama antara HSP dan mengingat lagi bahwasanya kita memiliki tekad yang sama, yaitu memajukan MAN 1 Probolinggo, bukan hanya sampai membedah, tapi pelang nurul jadid kalau bisa. Ya, dan kedua, saya juga akan mengajak semua anggota organisasi di MAN 1 Probolinggo, OSIS maupun HSP, kita harus semangat untuk memberi yang terbaik untuk MAN 1 Probolinggo, karena tidak selamanya kita akan ada di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya untuk memajukan MAN 1 Probolinggo dengan cara bekerja sama dengan semua jurusan yang ada di MAN 1 Probolinggo, membuat komitmen yang baik dan mengajak semua siswi untuk menjadikan MAN lebih baik ke depannya. Karena di sini kita menjadi satu kesatuan dalam naungan MAN 1 Probolinggo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan jawaban semua kandidat, yaitu bekerja sama dengan HSP. Namun itu belum cukup menurut saya. Yang perlu kita tambah di sini adalah strategi kami adalah menyebar semua OSIM. Kan OSIM juga tergabung dalam program IPA, IPS, TK dan bahasa gitu ya. Jadinya OSIM yang ada di program itu kami tugaskan untuk mengontrol program masing-masing, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertanyaan akan diajukan oleh Kajur Program Bahasa kepada Ustazah Mutamimatul Fauzia. Kami persilakan. Yang jawab dari OSIM dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.
Suruh pakai bahasa Inggris. Gini ya, untuk anak-anakku yang saya banggakan ini yang di depan. Ini saya lihat hanya dari 2 jurusan. Berarti kalian harus bekerja keras untuk mengambil suara dari jurusan yang tidak ada di sini. Tadi IPA, oh IPA. IPA bener ini gitu. Oh IPA banget ini. Saya lihat yang IPS, bahasa, suaranya akhirnya tidak keluar gitu. Setelah ini ya, meskipun bukan dari jurusannya, tapi kalian harus punya punya pilihan. Oh saya harus ke itu. Nah, setiap kandidatnya mengemukakan sebuah pendapat atau program, disemangati itu ya, biar nggak sepi nih acaranya lagi. Oke, langsung ke pertanyaan dari saya gini. Pertanyaannya mudah aja, tapi jawabannya yang sulit. Untuk OSIS gini ya, saya hanya pengen tahu, ini juga teman-temannya pasti pengen tahu, apa motivasi utama kalian sehingga maju. Oh, saya ingin atau saya mau menjadi ketua OSIS dan ketua MPK. Apa motivasi utamanya? Dan berkaitan dengan itu dua aja. Motivasi utamanya apa? Dan kemudian supaya kalian dipilih, gitu. Pilih saya misalnya ke teman-temannya. Nah, itu apa? Kenapa mereka harus memilih Anda? Ya? Ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang keras dong. Oke, Ustazah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab, di mana saya termotivasi bahwasannya sesuai dengan apa moto saya, jangan pernah menyerah, teruslah berkarya sehingga membuat dirimu berharga. Indonesia ini kita tidak akan terkenal di Indonesia ini tanpa harus berkarya. Saya sampai di depan sini karena saya ingin berkarya, saya ingin menunjukkan kalau saya bisa. Contohnya yang bisa kita lihat seperti Prilly Latuconsina. Saya termotivasi sekali dengan beliau. Dia wanita, tapi dia menunjukkan dia bisa. Dia terus berkarya sampai dia bisa terkenal di mana-mana. Semua orang tahu bahwa dia dosen terbang. Bukan hanya itu, tapi juga dia bisa maju di layar TV tanpa harus disuruh. Terkadang dia ditawarkan gitu tuh. Saya kepengen, wow, keren. Berarti saya harus terus berkarya sampai saya bisa menunjukkan kalau saya bisa. Dan kenapa kalian harus memilih saya? Saya akan buktikan kalau saya bisa membawa Mensapro lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yakin sama diri saya sendiri untuk bisa membawa Man lebih baik lagi, dan saya termotivasi dari semua temannya saya yang memberikan dorongan yang kuat dari awalnya saya tidak mau, dan banyak dukungan dari teman kalau diri saya ini bisa dan dipercaya oleh banyak orang. Di situ saya yakinkan buat diri saya sendiri bahwa saya itu benar-benar bisa nanti untuk membawa Mensapro lebih
lebih baik lagi. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaannya. Motivasi saya sederhana saja. Di sini saya hanya ingin memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti yang kami jelaskan tadi, mesin kecerdasan kami adalah feeling introvert, yang dimana Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang feeling introvert untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan apa kami memimpin? Dengan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain dan dengan kecerdasan emosional kita yang melebihi dari orang-orang yang lain. Itulah yang memotivasi kami, karena kita di sini semuanya masing-masing adalah karya terbaik Tuhan untuk semesta alam. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang motivasi saya di sini adalah teman-teman saya. Mereka banyak yang percaya sama saya. Saya juga yakin karena mereka selalu beri semangat buat saya. Dan orang tua saya juga selalu memotivasi saya. Sekian dari saya. Pertama, yang memotivasi saya sehingga saya sampai di sini, yang pertama dan paling utama adalah kedua orang tua. Kemudian yang kedua, saya juga teringat bahwa guru saya pernah berkata, meskipun engkau bukan terakhir dari orang yang siapa-siapa, tapi kamu harus mampu untuk menjadikan dirimu itu siapa-siapa. Sekian. Motivasi saya hingga saya bisa berada di sini berasal dari Neng Roda. Beliau merupakan seseorang yang selalu mendukung saya dari yang mendukung saya Termotivasi kenapa? Saya sangat bisa pandai dengan juga motivasi saya juga berasal dari teman-teman yang mendukung saya. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Selanjutnya, pertanyaan akan diajukan oleh Ketua Jurusan dari Program BK kepada Ustadz Kiki Yulianto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin kandidat-kandidat terbaik yang dicalonkan oleh demisioner, saya ucapkan selamat. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semua. Untuk yang cek dari ya, semangat semuanya. Allah Karim, ini cengkolang ini. Untuk yang pertanyaan pertama di sini, ini ada anak buahnya saya juga di sini. Ini antara senang dan gimana saya ini. Ini Samian ternyata dipilih menjadi ketua. Yang saya tanyakan, bagaimana Samian mengatur jadwal KBM, kegiatan belajar mengajar Samian,
dan mengatur tanggung jawab sampean sebagai ketua OSIS dan ketua MPK. Karena di sini sangat urgent. Saya sebenarnya bangga juga ketika ada delegasi dari PK di sini. Berarti mereka itu apa namanya ya, mempunyai kelebihan yang luar biasa itu. Tapi di sisi lain saya juga apa namanya, ketar-ketir, khawatir kefokusannya tergoyahkan. Bahkan ke yang lain juga, mungkin ada yang di Mawadah program tahfidnya. Bagaimana Samen ini mengatur jadwalnya Samen tetap untuk terus deres setorannya setiap hari, dan juga tetap bisa menjalankan sebagai leader pemimpin yang sudah diamanahi untuk menjalankan visi misinya Samen. Ini sama-sama tanggung jawab besar. Ketika Samen milih salah satu, maka salah satunya yang akan menjadi korban. Dan bagaimana langkah-langkah Samen untuk menjalankan kedua roda tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawalinya dengan bangun lebih awal. Karena mungkin kalau di sekolah saya disibukkan dengan kegiatan MPK, dan jadi saya mungkin tidak bisa mengikuti beberapa pelajaran pada hari tersebut. Jadi saya bangun lebih awal. Jadi saya belajar lebih dahulu di wilayah untuk mengurangi kegagalan, untuk mengurangi ketertinggalan saya dalam pelajaran di sekolah. Jadi mungkin ya tadi saya bilang bangun lebih awal. Bangun lebih awal itu ya belajar pelajaran di sekolah. Dan di sekolah jika memang ada kegiatan MPK, saya fokus di MPK. Jadi saya akan mengurangi ketertinggalan saya dalam mata pelajaran. Dan untuk mengoptimalkan kegiatan saya di wilayah, saya akan benar-benar berusaha fokus pada jam kegiatan tersebut. Sehingga saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara saya untuk membagi waktu belajar saya dan juga waktu berorganisasi, yang pertama adalah memanfaatkan waktu luang, di mana waktu luang itu sebenarnya jangan disia-siakan. Bukan hanya untuk mengistirahatkan otak saja, namun juga waktu luang tersebut bisa kita gunakan untuk belajar. Selain itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya, di mana saat itu saya berkewajiban untuk belajar, maka akan saya gunakan untuk belajar. Namun jika ada waktu tersebut digunakan untuk berorganisasi, maka saya akan menjalankan organisasi tersebut. Kemudian untuk yang di asrama,
Untuk yang di asrama kurang lebih saat ini alhamdulillah saya masih belum mengalami kesusahan, jadi mungkin saya bisa lebih mengoptimalkan belajar saya waktu di asrama. Saya akan menggunakan waktu luang saya untuk belajar ketika di sekolah. Ketika tidak ada guru masuk, saya akan mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya tidak saya gapai, yang sebelumnya ketinggalan. Dan di sana saya akan fokus untuk belajar yang di sekolah. Ketika organisasinya mulai aktif, ketika mulai berkegiatan, maka saya akan berkegiatan pada organisasi tersebut. Ketika di asrama, pasti ada waktu luang, pasti. Dan saya akan menggunakan waktu luang tersebut dengan sebaik-baik mungkin untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Pak Kiki juga guru-guru yang lain dan teman-teman tidak perlu khawatir karena saya sendiri sebagai santri wilayah Al-Mawaddah telah dibekali oleh Ibunda Nyai Hajah Hamidah Wafi untuk pembiasaan manajemen waktu. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan bagi seorang pemimpin. Bukan hanya itu, yang menjadi penggerak semangat saya adalah dawuh Kiai Muhammad Al-Fayad ketika kami mengonsultasikan antara Al-Quran, karena kami sendiri adalah program tahfidz, dan antara kaitannya dengan organisasi. Beliau berdawuh bahwa Al-Quran tidak pernah memberatkan dan malahan Al-Quran adalah teman duduk terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya untuk memaksimalkan antara tanggung jawab dan kegiatan asrama. Di sini saya akan membuat jadwal terlebih dahulu untuk memulai hari esok. Gimana caranya? Di situ tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi kalau di waktu di sekolah ada kegiatan organisasi, saya akan memaksimalkan kegiatan tersebut. Dan untuk yang di asrama, saya akan memaksimalkan ke KBM yang ada di asrama tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Gigi. Baik, saya akan menjawab. Di mana saya akan memanage waktu saya antara organisasi dan belajar. Oke, saya adalah seorang pelajar. Saya memiliki jadwal sehari-hari yang saya akan kerjakan. Nah, untuk masalah di sekolah, bagaimana saya bisa terus bertanggung jawab sebagai ketua OSIM dan tetap belajar. Saya memiliki teman-teman yang baik di dalam kelas, dan insya Allah mereka semua akan mengajarkan saya apa yang sudah saya tinggalkan. Dan untuk yang di program, sama juga, kita di sini pondok dan tentunya akan saling bekerja sama. Teman-teman saya di sana juga akan selalu memberitahu saya apa yang mungkin saya tertinggal. Dan sesungguhnya panca kesadaran santri itu berilmu dan juga berorganisasi, dan insya Allah Allah akan mempermudah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiki Yudanto telah memberi pertanyaan, dan seluruh kandidat telah menjawab pertanyaan dari Ustadz Kiki. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, dipersilakan untuk seluruh Ustadz-Ustadzah untuk mencoblos OSIM atau kandidat ketua OSIM dan kandidat ketua MPK yang dikenalkan. Dari MPK, yang pertama perwakilan dari ketua OSIM berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk adik-adik, kan kita sudah tahu bagaimana keadaan OSIS MPK saat ini, dan karena sudah menjalani selama 1 periode. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana cara kalian membedakan proker antara OSIS dan MPK tanpa ada tembok pembatas antara OSIS dan MPK. Intinya bagaimana cara kalian membedakan antara ini program OSIS dan ini program MPK, tapi tanpa mengurangi rasa solidaritas antara OSIS dan MPK.
Terima kasih. Baiklah, yang sebelumnya kayak sama antara MPK dan kita sama, kita satu naungan, satu madrasah, hanya beda nama organisasi. Prokernya juga pasti beda. Cara saya membedakan agar tidak ada batasan tentang MPK harus saya mau maju ya. Pastinya MPK dan OSIS harus bekerja pada bidangnya masing-masing. Dari sini MPK itu yang memberikan peraturan, bukan memberikan peraturan, tapi menegakkan. Caranya saya membedakan, OSIS itu harus lebih bergerak. Tapi di sisi lain, MPK juga jangan semena-mena. Karena di atas semena-mena menyuruh ini itu untuk OSIS. Tapi juga harus bekerja sama. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih. Di sini perlu diketahui bahwa OSIM dan MPK adalah suatu organisasi. Mereka memang sama dalam naungannya, sama juga sama-sama berorganisasi. Namun perlu diketahui bahwa adanya proker MPK itu karena adanya proker OSIM, di mana yang menjalankan proker OSIM tersebut OSIM sendiri, dan yang mengontrol satuan tugas OSIM itu adalah MPK. Untuk tidak mengurangi rasa kesolidaritasan antara OSIM dan MPK ialah di setiap sekbid itu pasti ada yang memegang, yaitu satuan komisi, di mana komisi tersebut bertanggung jawab atas seluruh sekbid yang ada di bawahnya. Nah, dengan ini maka setiap sekbid tersebut dan setiap komisi pun pasti berkontribusi dalam menjalankan satuan tugasnya. Di mana adanya proker MPK, di situ pasti adanya proker OSIM.
dua organisasi OSIM dan MPK. Selanjutnya sesi debat. Kandidat 2 harap menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kandidat lain boleh menyegah ya. Gini, debatnya ini ketika misalnya ya kandidat 2 sekarang disuruh jawab. Jadi kalian walaupun kalian yang OSIM, Bagi seluruh pasukan khusus Nurul Jadid untuk segera ke lapangan Ayaman sekarang juga untuk melaksanakan latihan. Sekali lagi, untuk seluruh peserta pasukan khusus Nurul Jadid untuk segera ke Ayaman untuk melaksanakan latihan sekarang juga. jadi kalian yang OSIM atau MPK, misalnya kandidat 2 disuruh jawab sekarang. Kalian OSIM atau MPK bisa nyanggah ke Mbak Reva, bisa disanggah. Begitu juga dengan MPK. Mengerti? Nanti ada debat antara kelompokan OSIM dan MPK mengasih pertanyaan satu dan didebatkan dengan kalian. Ngerti? Ya bisa mulai dari kandidat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaannya, jika berada dalam dua pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIM atau MPK atau langsung mengeluarkan apabila dia merusak nama baik OSIM atau MPK? Karena di sini saya sebagai OSIM, sebaiknya saya tuh ngomong sama anggota tersebut, sadarkan dia bahwa dia tuh anggota OSIM yang punya tanggung jawab. Kalau dia tetap tidak berubah dan nambah mencoreng nama OSIS, saya lebih memilih untuk mengeluarkannya daripada ada satu orang yang merusak semua. Lebih baik dikorbankan. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini pertanyaannya, jika ada program kerja yang dilarang guru, tetapi program kerja tersebut justru didukung murid, pihak mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Oke, saya akan memilih guru karena rata-rata di sekolah ini sarana dan prasarana itu dari guru, dan sesungguhnya di sekolah itu orang tua kita adalah guru. Apabila orang tua kita tidak meridhoi kita, Allah juga tidak akan meridhoi kita, dan proker itu tidak akan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi bilang ridho guru, ridho Allah ada pada ridho guru. Gimana dengan ada yang bilang kayak gini, ridho Allah, ridho Allahi wa ridho. Ya, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tuanya. Itu gimana, Mas? Misalnya antara orang tua dan guru beda pendapat, lebih memilih yang mana? Oke, maaf sebelumnya. Di sini pilihannya hanya guru dan murid, tidak ada orang tua. Dan ini terjadi di sekolah. Dan guru kita adalah orang tua kita. Dan yang seperti saya bilang, ridho guru, ridho orang tua kita di sekolah, ya ridho Allah juga. Proker itu akan kerja tergantung ridho guru. Wassalamualaikum. Tapi sebenarnya kita selama menjabat di sini, gimana ya? Kurang perhatian dari guru juga. Kita banyak bergerak dari teman-teman kita sendiri. Kita bergerak dari diri kita sendiri. Terus
terakhir. Ada alasan lain kenapa milih guru? Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Memang Osiman Sapro ini sangat mandiri sekali tanpa ada guru yang kita tahu, tanpa adanya guru. Tapi sesungguhnya sekolah sarana yang ada di sini itu dari guru. Murid melarang atau tidak itu sudah saya pilih, tetap tergantung guru. Insya Allah itu yang terbaik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sanggahan dari saya, semisal yang Anda pilih itu adalah pilihan dari guru, sedangkan kebanyakan kita lihat di sini, jika itu ditentukan oleh beliau-beliau, banyak sekali siswi-siswi yang tidak ingin mengikutinya, entah dikarenakan alasannya sendiri atau kurang minat. Jadi itu bagaimana cara mengatasinya agar siswi-siswi tersebut juga ikut dalam berpartisipasi, ikut dalam kegiatan yang telah difasilitasi oleh guru tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini apa? Ya itu tadi murid tidak mau, tapi saya tetap memilih guru dan tidak berjalan. Dan saya mungkin akan mengingatkan itu. Saya akan bilang kita ini di bawah kawasan MAN 1 Probolinggo, dan guru kita itu lebih tahu yang mana proker yang baik dan tidak untuk dilaksanakan. Juga guru tidak sembarangan berkata itu boleh atau tidak. Pasti lebih berpikir dulu baru menentukan. Ya tidak? Benar kan? Dan mungkin kalau emang guru ya enggak, berarti itu yang terbaik gitu. Dan pasti di mana setiap murid itu, kalau saya sadarkan, saya bilang sesungguhnya kita itu harus nurut, harus menghormati, menghargai. Kalau emang guru kita nggak melarang, berarti kita tidak boleh melakukan itu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kami di sini, gimana kalau gini kan keadaannya, kalau kebanyakan siswa setuju, tapi guru tidak setuju. Kalau menurut saya, kenapa Anda jika terpilih menjadi ketua OSIS tidak menyampaikan apa yang membuat siswi itu kebanyakan setuju kepada guru-guru? Karena kenyataannya gini, banyak guru-guru yang tidak mengerti keadaan kita di pondok, yang itu disetujui oleh santri gitu, disetujui oleh siswi. Mengapa Anda tidak memilih langkah untuk mengkonsultasikan itu dulu kepada guru gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Begini ya, emang terkadang saya sering heran kenapa proker kerja itu tidak boleh, padahal bagus, ya kan tentunya. Mungkin kalau saya menjadi ketua, saya akan lebih menjelaskan lagi, dan saya pribadi, saya tipe orang yang akan menjelaskan sampai orang itu mengerti apa yang saya maksud. Nah, pasti guru, tapi terkadang banyak sekali orang yang hanya saya mau melakukan proker ini, tidak lebih detail lagi menjelaskannya. Dan saya akan lebih detail lagi di mana proker kerja itu begini. Dan mungkin di sana guru lebih memberi saran yang tepat untuk kita. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, mohon perhatiannya ya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara Anda dalam menangani perbedaan pendapat antar anggota OSIM yang Anda pimpin? Jadi kita rujuk ke hadis Rasulullah SAW bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Maka itu seharusnya tidak menjadi hal-hal yang mengurangi solidaritas kita. Yang akan saya lakukan apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota kita adalah dengan musyawarah. Karena ini adalah satu-satunya jalan menuju mufakat. Kita akan mengambil pendapat yang paling banyak disetujui oleh anggota. Pendapat tersebut yang akan kami jalankan, untuk resiko kedepannya akan kami tanggung bersama-sama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal yang
ada pada saya, yaitu menjadi ketua OSIM atau MPK tentu akan ada tekanan dan tuntutan. Bagaimana cara Anda menanggapi tekanan dan tuntutan tersebut? Baik, tekanan itu sebenarnya muncul dari diri sendiri apabila kita terlalu memikirkan tekanan tersebut. Jika kita hanya ikut alur saja, di mana waktunya kita belajar, waktu kita berorganisasi, jangan terlalu memikirkannya overthinking, karena overthinking tersebut juga tidak baik. Jadi untuk menangani tekanan tersebut adalah selalu berpikir positif dan juga selalu dalam keadaan fresh dimanapun dan kapanpun. Kemudian tuntutan, banyak sekali tuntutan itu terjadi pada diri kita, entah itu dari lingkungan, dari teman ataupun dari segi psikolog kita sendiri. Namun di mana ada tuntutan tersebut membuat kita menjadi orang yang lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara Anda menanggapi teman atau siswi yang sering mengajak Anda untuk melanggar peraturan yang ada? Baiklah, sini saya akan jawab. Saya akan mengajak kembali teman saya untuk ke jalan yang benar. Maksudnya, saya akan mengajak teman saya untuk tidak melanggar peraturan. Karena peraturan itu penting. Hidup tanpa peraturan itu bukan hidup namanya. Apa ajarin dulu peraturan. Kita sesama siswi Mansapro tidak boleh melanggar peraturan. Bagaimana sekolah mau maju sedangkan kita melanggar peraturan? Berarti gak usah peraturan. Maka itu saya sebagai MPK, salah satu teman dari kalian semua, saya akan berusaha mengajak kalian semua untuk tidak melanggar peraturan yang ada. Kalian juga demikian. Kita harus sama-sama mengajak untuk ke jalan yang baik. Kita juga harus sama-sama saling menyadarkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaannya, seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara kamu bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Cara saya adalah dengan lebih manage waktu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kita di sini juga diajarkan untuk tidak zalim atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan proses penyanggahan dari masing-masing kandidat dengan waktu 1 menit per kandidat. Dimulai dari kandidat nomor 1. Dilanjutkan dengan penyoblosan dari kandidat OSIM dan MPK. Spirit light.
Sudarsono. Dilanjut dengan kelas 12 IPA. Pulang na ke trong 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 quê số mẹ sẽ Dilanjutkan kepada kelas 3 IBB. Koordinat kamu ke office dulu, absen. Alita. Semua kelas 12 IBB harapan dari yang sudah menyoblos harap absen ke
Bel. Kamu MT. Hah? Singkatnya apa? Coba selalu saja. Ambil terang. Kepada seluruh kelas 12 IPS, selamat mendatangi tempat pemilu Surat Edaran. Tanggal lahirnya Regina. Persiapan 12 IBBM, 12 TK. Gua aja itu kamu sih. Apa bisa yang dekat? Mana sandal kurang ini pakai sama bela. Orangnya sudah. Wan. Kakak tinggi ada ulun momennya. Siapa? Kau yang tadi ke biji lava kamu. Mimi khawatir pipis. Main nunggu pipis. Iya lah ya. Itu ada di belakang. Persiapan kelas 12 TK. Start. Katanya ada. Bang aku bilang. Bel. Langkah jejak-jejak. Seluruh kelas 12 TK harap mendatangi area pemilu. Sekali lagi kepada seluruh kelas 12 TK harap mendatangi tempat pemilu sekarang juga. Aduh Yumi. Ikan kok ya. Gue mau tahu. Kan anak saya. Pak Olin nomor 2. Saya Rohim. Rohim, direkin. Anyam apa yung Mandarin rawa yung nak talking Mandarin tu. Pak Wong Wong. Mayor mood foto. Coba. Tahu
Enak ya. Pegiding-giding Ali. Kepada seluruh kelas 12 IPA 1, IPA 2 dan IPA. IPA 2, IPA 1, IPA 1. Mengisi absen sekarang juga. Otaknya dari saya. Persiapan kelas 12 IPA Bella.
Dilanjut kelas 11 namanya karena I just I at the time ada lagi dari input ini eu bisa coba naman sila kemon sudah sebebel na Jangan lupa datangi melalui BB karena ada sesuatu. Diberitahukan kembali bahwasanya untuk kelas 3 seluruhnya berkumpul di kelas 11 B karena ada pertemuan. siapa? Kelas dilanjut kelas PK. Kita SMP